Halo anak-anakku, kali ini kita sudah berada di BMTI dan khususnya kita berada di lab apa nih Adek ya? Oh, ini di lab animasi. Lab khusus untuk animasi ya. Dan saat ini kita ingin coba wawancara beberapa anak yang ada di sini tentang kegiatan apa aja sih yang mereka lakukan selama ada di BMTI ini ya. Oke, kita dengan siapa nih? Dengan adik siapa? Nana. Adik Nana. Adik Nana dari mana? Dari Cimahi. Cimahi. Ya. Kelas berapa sekarang Adek? 12. Kelas 12. Sudah berapa lama PSG di sini, Dek? Hampir sebulan. Hampir sebulan. Iya, nanti tanggal 1 nanti sebulan di sini. Tanggal 1 sudah sebulan ya. Iya. Besarin volumenya. Oke. Kemudian ada dari Cimahi, berarti dari daerah sini aja ya. Udah dapat pelajaran apa aja yang didapatkan dari sini, Dek? Animasi, terus baru animasi aja sih tentang animasi. ya. Tapi itu sudah langsung praktek atau mungkin masih diajarin teorinya aja atau mungkin sudah dapat project-project yang diberikan di sini udah dikasih? Sudah mulai dari materi, terus diajarin juga di sini cara bikin sesuatu di sini, karakter, terus bikin sketsa, terus cara masukinnya juga ke aplikasinya. Terus di sini juga diajarin ngedit pakai Premiere. Ya, jadi dari aplikasi Animate-nya nanti ke Premiere-in diedit di situ. Oh ya, jadi adik-adik di sini yang dibuat ini animasi 2 dimensi ya? Iya. Oke. Kalau antara sekolah yang sudah adik pelajari di sekolah nih pelajaran tentang animasi pasti kan udah dapat juga. Terus kemudian di sini belajar lagi tentang animasi itu sendiri ya. Kira-kira antara pelajaran di sekolah dengan pelajaran di sini nyambung banget atau lebih banyak mendapatkan ilmu yang ada di sini? Lebih banyak di sini. Terus dari aplikasi juga sebenarnya hampir sama, cuman beda nama. Terus juga kalau di sekolah pakai apa? Pakai Adobe Flash. Adobe Flash. Ya, kalau di sini Animate. Berarti Animate ini baru dikenal pas di sini ya. Tapi nggak sulit karena itu barang baru gitu, nggak sulit nyesuainya? Enggak, soalnya udah sebelumnya hampir sama, jadi cuman sedikit-sedikit pelajarin yang baru. Oke. Kalau di sebelahnya siapa namanya? Sabila ini berdua di sini ngekos. Kalian berapa nih sih? Berberapa nih? Coba kamera bisa lihat di sana juga. Berempat ya. Berempat ini satu kos-kosan atau gimana? Nabila. Beda rumah. Beda rumah. Iya. Rumahnya yang dekat. Siapa yang sekosan? Enggak ada kosan. Oh iya, karena kan di daerah sini ya, udah dekat gitu ya. Oh gitu. Kemudian rencananya di sini berapa bulan PSG-nya? 6 bulan. 6 bulan. Ya, sampai Desember. Iya. Ya. Kemudian selain tadi kalian dapat pelajaran ilmu-ilmu yang tadi kalian udah jelasin ya tentang animasi itu sendiri, kira-kira pengalaman atau ilmu apa aja yang baru menurut kalian selama berada di sini? Mungkin ada ilmu-ilmu lain selain ilmu dengan sesuai dengan jurusan kalian. Apa? Mungkin ada tentang psikologi, tentang kedisiplinan. Iya, pasti kedisiplinan. Terus teman-teman baru pasti. Terus sama apa ya? Apalagi yang menambahkan? Kalau bicara tentang disiplin nih, kira-kira ada nggak aturan kalian harus masuk jam berapa di sini? Ada. Jam berapa? Jam 6:30 pokoknya udah harus di sini karena kita piket dulu buat bersih-bersih. Terus ya baru lanjutin project yang kemarin dikasih. Pernah nggak masuk terlambat terus dihukum? Untungnya belum pernah. Tapi pernah ada teman yang masuk di sini yang terlambat. Ada di sini udah keluar ya. Jadi di sini kalian selain dapat ilmu itu kalian diajarin juga bagaimana menerapkan kedisiplinan ya, terutama untuk kehadiran ya itu harus ini. Kalau soal pakaian atau gimana ada aturannya nggak? Kalau misalnya aturan buat pakaian disesuaikan sama di sekolah. Jadwal sekolah iya. Ini dari jam berapa sampai jam berapa tadi di sini? Kalau Senin sampai Kamis dari jam 6:30 sampai jam 4. Kalau misalnya hari Jumat dari jam 6:30 sampai jam 4:30. Pulangnya ya.
Luar biasa sekali ya. Dan ini masih ada berapa bulan di sini? Masih ada 5 bulan lagi. 5 bulan. Jadi kalian memang PSG-nya 6 bulan ya. Dan itu cuma sekali aja ya. Oke. Ngerasa nyaman nggak di sini? Nyaman. Apa yang membuat Ade merasa nyaman di sini? Tegas tapi kita nyantai gitu, bebas juga. Terus aturannya nggak terlalu yang bikin nggak bikin tertekan gitulah. Jadi kita juga ngerjainnya di bawah santai gitu, nggak terlalu dikejar harus selesai hari ini gitu, enggak. Tapi deadline tetap harus tepat waktu ya, seperti itu. Kalau istirahatnya sendiri berapa kali di sini? Cuma sekali jam 12 doang. Jam 12 aja. Iya. Baik. Terima kasih ya. Kita pengen coba wawancara yang paling jauh di sini yang mana ya? Ada nggak yang selain Cimahi? Yang mana? Ini Adek. Oh, yang mana yang? Oh, yang paling belakang nih. Yang paling belakang biasa nih. Pengen banyak cerita nih Pak Afif ya. Boleh kenalan siapa namanya, Dek? Nama saya Isamsiah, Pak. Samsiah. Iya. Oh iya. Ada Samsiah. Aku di sini aja deh. Kesannya kayak itu ya, nggak enak kalau ini. Ada Samsiah dari mana asalnya? Dari Pangandaran, Pak, Cijulang. Pangandaran dengan sorry ya, soalnya Pak Guru dari Papua, jadi kurang hafal dari sini ya. Antara Pangandaran ya. Pangandaran dengan Cimahi jaraknya berapa lama kalau ditempuh dengan menggunakan motor tanpa macet? Kalau pakai motor sekitar 8 jam, Pak. 8 jam. Oh, berarti 8 jam perjalanan ya. Iya, Pak. Adik kesini berarti ngekos ya? Iya. Ngekos. Ngekosnya di daerah dekat sini aja? Iya, Pak. Di Jalan TTU Cemara Indah, dekat SD 5 Cibabat di situ. Iya. Adik bilang juga aku nggak ngerti ini yang mana ya. Yang pasti kalau mau jarak antara kos adik dengan di sini jalan kaki bisa ya? Bisa, Pak. Sekitar 3 menit lah dari kosan ke sini. 3 menit. Oh ya, waktu pertama kali datang ke sini nyari kos-kosannya gimana? Apakah diarahkan oleh pihak BMTI, mungkin disarankan di mana, atau adik nyari sendiri? Pertama disarankan oleh pembimbing, disuruh di kosan yang sebelum yang sekarang. Terus udah 1 bulan kita nyari lagi mau yang deket gitu, lebih deket. Terus kita nyari dapet deh yang itu. Jadi di situ. Gitu. Iya. Kalau boleh tahu per bulannya berapa ya? Per bulan itu kan 1 kamar 2 orang, bisa dibagi 2 jadi 400. Sebenarnya sih 800, jadi dibagi 2, jadi 1 orang 400. Jadi 1 orang 400 itu udah dalam 1 kamar mandinya di dalam ya? Ya, di dalam. Dalam ya, oke. Tapi mungkin ada ya, mungkin yang lebih murah daripada 800 itu mungkin ada ya, paket-paket kos yang lebih murah ya. Pernah nggak survei? Ada ya? Pernah, ada banyak sih, cuma nggak kayak nggak nyaman gitu kelihatannya. Yang paling murah berapa di sini? Paling murah 300, ada yang 300, cuma kelihatannya kayak ya nggak nyaman gitu. Nyaman ya. Intinya kan memang kalau mau butuh tempat kos yang pasti harus nyaman dulu ya, apalagi cewek seperti itu kan. Adek ngekos sendiri atau gimana? Sama temen. Teman. Iya. Temannya sekelas juga di sini. Iya, itu yang itu. Oke, sini boleh sini, gabung ya. Jadi ini kita santai-santai aja sambil ngobrol ya, seperti itu konsepnya. Oke, berdua aja ya. Siapa nama temannya, boleh dibuka maskernya? Udah vaksin kan? Lagi flu. Oh, lagi flu, harus pakai ya. Boleh kita cepat-cepat nih. Oke, berdua ya. Kalian memang dari SMK-nya udah teman dekat gitu? Enggak, beda rumah. Beda rumah. Jauh. Tapi satu sekolah. Iya, satu sekolah. Satu sekolah. Sama. Satu kelas. Ya, satu kelas. Ya. Kira-kira kesan apa yang kalian rasakan selama PSG di sini? Apakah sama 6 bulan ya? Sama ya? Ya. 4 bulan. 4 bulan beda-beda ya. Setiap kebijakan sekolah pasti beda-beda ya. Kira-kira ini udah berapa bulan? Udah 1 bulan? 3 bulan ya. Kira-kira ada nggak kesannya kayak gimana di sini PSG-nya? Kesannya waktu awal kesini kan kayak nggak sanggup gitu Pak, nggak sanggup. Nggak sanggup? Kenapa? Nggak sanggup apanya nih? kayak yang ya kayaknya aku nggak sanggup deh, banyak ya karyawan gitu Pak di sini, harus beradaptasi dengan orang-orang hebat gitu Pak. Iya. Oh, Adek merasa ilmunya masih kurang dari sekolah yang diberikan masih kurang, jadi merasa minder ya. Terus akhirnya gimana tuh? Terus akhirnya kan dari pembimbing dikasih materi dari awal gitu Pak, dari
Pokoknya dari awal, bener-bener awal dasar gitu Pak. Terus udah 1 bulan 2 bulan, wah ternyata gini ya enak gitu Pak. Kayak ya bisa gitu. Intinya berarti pembimbing yang ada di sini benar-benar membimbing dengan sabar ya. Istilahnya tidak ngajarnya ngebut, ada yang bisa, ada yang enggak. Pokoknya hajarnya enggak ya, tapi memang dibimbing satu-satu sampai bisa benar. Berarti pembimbingnya seperti apa? Yang ada rasakan guru di sini kayak gimana? Sabar atau gimana? Hebat Pak, hebat, sabar, terus nggak terlalu tegas Pak. Tapi kalau kita punya kesalahan ya pasti di mana-mana orang juga pasti bakal marah gitu Pak kalau kita ada kesalahan. Sabar banget Pak, hebat pembimbingnya. Dan ini udah 2 bulan berjalan berarti ya? 3 bulan. Oh 3 bulan, mau ke 3 bulan. Dan Ade udah nggak rasa canggung lagi kan tentunya? Sudah enggak, udah kayak Bapak sendiri lah sama pembimbing gitu. Dengan teman-teman gimana? Apakah ada yang geng-gengan di sini? Enggak Pak, semuanya sama rata. Project apa aja yang udah dibuat selama hampir 3 bulan? Yang pertama dulu multimedia interaktif ya. Multimedia interaktif, pelajaran Microsoft Word ya. Office. Terus apa lagi ya? Project. Oh ya, CV, bikin CV itu. Pakai animasi. Oh, jadi buat CV tapi bukan CV yang ngetik di Word, tapi dia sudah berbasis animasi gitu ya. Bisa ya? Alhamdulillah. Kalau kayak film-film gitu udah sampai situ? Enggak, soalnya kan disuruh belajar AR dulu, augmented reality dulu katanya. Mungkin kalau dari animasi udah cukup, mungkin lanjut ke augmented reality gitu. Apaan tuh? Augmented reality semacam dari dunia maya ditarik ke dunia nyata realita ya. Oke, nanti sahabat cariin diri pengertiannya ya. Justru Pak gurunya yang masih bingung ini hal-hal seperti itu. Gimana? Kayak game Pokemon. Game Pokemon kan dari dunia maya ditarik ke dunia realita. Iya kan? Oh, jadi dunia yang ada online kalian buat dalam bentuk nyata, animasikan, dianimasikan seperti itu. Oke, di HP, di handphone. Oh, bisa belajar juga untuk APK gitu ya? Iya, Pak. Oke, sip. Mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman-teman yang seusia kalian, dalam artian, yuk rame-rame PSG di sini ya. Coba bisa kasih sebuah pesan ke teman-teman. Apa ya? Mungkin gimana ya Pak? Ayo teman-teman, PSG di sini enak loh, asik loh gitu. Sesuai dengan yang ada rasakan. Ayo teman-teman, PKL di sini asik loh, beneran kayak wah banget pokoknya mah, gak nyangka gitu saya bisa PKL di sini. Oke. Diajarin dari awal nyampe bisa. Benar-benar satu paket ya. Benar-benar paket komplit ya pastinya ya. Oke, terima kasih banyak ya Adek ya. Oke, selamat belajar lagi. Oke teman-teman, mungkin kita pengen lihat nih proyeknya. Katanya tadi Pak Tandi, guru di sini, ada yang udah sampai punya film ya. Siapa nih yang mana ini? Satu kelompok berberapa nih? Berenam? Berdelapan dengan cowok-cowok di depan. Ya. Mana filmnya, boleh kita lihat sedikit berapa menit nih? Sejam? Oh ya teman-teman perlu tahu ya bahwa untuk membuat animasi itu gak bisa panjang-panjang ya, karena semakin panjang durasi semakin lama juga proses pembuatannya. Dan kami sebagai guru yang latih di sini juga sekolahan loh Adek, 3 minggu kami juga pusing ya. Ya mungkin sama seperti kalian, tapi kalian masih muda jadi staminanya masih oke ya. Ini ya kita lihat dulu nih teman-teman, bisa di shoot. Wah. Oke. Ya, kita nggak apa-apa, gambarnya aja. Berarti boleh Pak, gambar nggak? Ya, oke. Sip. 2 menitan ya. Sip. Oke, bagus banget ya. Nanti boleh deh Pak Guru minta filenya untuk Pak Guru kasih di bagian akhir dari vlog ini atau podcast ini, kita akan tampilkan video kalian ya. Pak Afi boleh dari sini ngambilnya. Berdelapan berarti dengan kalian yang ada di sini ya. Ini termasuk satu kelompok.
Enggak, beda. Beda. Oh, 2 ya. Dari cerita ini siapa yang punya ide? Semuanya. Oh, dari kalian diskusi gitu ya. Yang buat naskahnya siapa? Bareng-bareng. Yang buat storyboardnya? Storyboard? Semua juga. Atau gini aja, siapa yang bisa jelasin ke Pak Guru proses tahapan pembuatan animasi ini dari mulai praproduksi, kemudian proses produksi sampai post. Kita tanyain cowok dulu nih, cowok kan belum nih ya. Siapa nih? Siapa sama sini? Gali Ranggana saya. Siapa? Gali Ranggana. Gali Ranggana, boleh menjelaskan Gali Ranggana nih? Teman-teman, Gali Ranggana dari mana? Dari SMKTI TI. Garuda Nusantara. Ya, coba bisa dijelasin proses pembuatannya animasi? Sebelum mulai membuat proyeknya, awal langkahnya membuat premis. Setelah premis masuk ke sinopsis pendek, habis itu sinopsis yang panjang. Habis itu setelah membuat sinopsis dengan premis, mulai membuat naskah atau selain naskah yang membuat sketsa. Ya, membuat sketsa. Ya, termasuk storyboard. Setelah sketsa selesai, masing-masing sketsa didigitalisasi, dibagi-bagi dengan kelompoknya, dibagi tugasnya. Habis itu diedit, membuat aset. Setelah membuat aset, diedit di Adobe Premiere dan menambahkan efek suara. Ya. Audionya ya. Ya. Oke. Kalau pembuatan ini pasti berapa scene yang digunakan? Berapa scene? Scene-nya berapa? Dari naskah ada berapa scene? Berapa sub? Kurang tahu, lupa saya. Lupa. Saking banyaknya belajar sampai lupa ya. Oke, kita ke ini. Siapa adanya namanya? Temi ya. Adik Temi dari mana? Sama kayak. Iya. Berapa scene dek yang digunakan, yang diterapkan dalam film kalian? Perkiraan kalau gak salah ya 9 kalau gak salah. 9 scene. Iya. Itu scene-nya dibagi-bagi semua dapat bagian nggak? Iya, ada yang aset buat karakter, ada yang buat background. Tetapi ya untuk pembuatan animasinya yang dijadikan videonya itu semuanya. Iya. Yang paling susah pasti kan karakter ya. Buat karakter dibagi-bagi atau satu, misalkan ini karakter si A nih, yang buat si A aja atau ABC ada anak yang lain? Ada beberapa orang yang bikin karakter, yang bikinnya. Kalau dalam buat karakter kan harus ada tingkat konsistennya ya. Jadi mukanya itu harus sama, ya kan? Pernah nggak dapatin ketika misalkan si Andi buat karakter laki-laki, si namanya Budi, kemudian si Andi juga buat Budi, tapi beda mukanya sedikit berbeda karena yang gambar orang berbeda, pernah nggak? Enggak sih. Soalnya ya Bejago ya. berbeda orang ya, beda lagi cara gambarnya gitu. Ketika mendapatkan sesuatu yang berbeda padahal dia harus sama, pernah nggak? Pernah sih. Itu gimana ngatasinya? Ya terkadang bingung, terkadang pengen ngikutin ya cuman takut salah gitu. Akhirnya mungkin koordinasi lagi untuk di clean up lagi sampai sama ya. Iya, di clean up lagi. Dan project ini kalian buat berapa lama? Dua minggu. Iya, 2 mingguan perkiraan. Oke, tapi proyeknya sampai dibuat lembur di rumah nggak? Enggak, selalu dikerjain di sini. Iya. Jadi kalau udah di rumah berarti waktunya memang kalian harus istirahat ya. Oke, baik adik-adik, terima kasih ya sudah memberikan sedikit cerita tentang kegiatan kalian di sini. Mudah-mudahan nanti video ini kita akan tayangkan di semua guru-guru yang ada di sini, biar nanti anak-anaknya dapat gambaran, oh seperti ini kerjanya di industri ya, seperti itu. Sukses buat kalian ya. Mohon maaf kalau udah ganggu nih ya. Oke, dilanjutkan ya. Assalamualaikum. Oke sahabat, kali ini yang kita wawancarai langsung ke gurunya. Tadi kita udah putar-putar, udah kita tanyain tentang siswanya, luar biasa banget. Dan sekarang kita sama gurunya, sosok gurunya yang tadi diceritakan luar biasa sekali ya. Dan kita langsung aja dengan Bapak siapa? Sutandi.
Pak Sutandi ya, Pak Tandi ya. Beliau juga instruktur saya di sini ya. Oke Pak, tadi kami udah putar-putar udah nanyain anak-anak, ternyata seru banget mereka PSG di sini. Mereka belajar tentang animasi dari dasar. Ada yang udah punya basic di sekolah, ada yang juga yang baru belajar dan mereka bisa menyesuaikan karena atas arahannya Bapak. Itu sangat luar biasa banget. Kami tadi udah nanya mereka. Kemudian ini Pak yang mau kami tanyakan, kira-kira jika ada anak-anak dari sekolah kami atau sekolah yang lain ingin PSG di sini, kira-kira seperti apa aturannya atau tata caranya Pak? Baik, untuk sekolah yang akan mengajukan prakerin di BMT itu biasanya sebulan atau 2 bulan mereka dari sekolah harus mengajukan permohonan prakerin ya. Ditujukan ke kepala balai, nanti dari kepala balai akan masuk tembusan ke departemen. Dan itu biasanya satu lab itu maksimal tuh 10 itu bukan untuk satu sekolah tapi beberapa sekolah. Tapi misalkan kalau 5 sekolah berarti kan 2. Tapi kalau misalkan dalam keadaan kosong atau keadaan kegiatan full, maka bisa masuk satu sekolah 4 seperti yang ada ini, 4. Tapi kalau misalkan lagi full, kita kadang-kadang bisa satu sekolah butuh banyak. Dan ada juga yang untuk prakerin diklat. Kalau prakerin diklat itu biasanya peserta siswa yang prakerin itu diklat bisa masuk satu kelas itu 20 orang. Tapi itu harus MOU dan itu berbayar. Nah seperti itu. Ya. Oh ya, jadi ada 2, yang satu adalah PSG ya atau PKL, itu istilahnya tidak berbayar, gratis, tapi kita harus menyurat 2 bulan sebelum kesini karena sistemnya antrian ya, dan itu kota. Kemudian yang kedua adalah sistem diklat. Jadi sekolah bisa MOU dengan BMTI Cimahi sini untuk ngadain diklat anak-anak yang kesini ya, berarti apa ya, itu diajarin berapa bulan Pak? Itu tergantung nanti MOU-nya berapa JP, misalkan dari apakah 200 JP sebulan, apakah 2 minggu. Tapi yang jelas yang biasa dilakukan adalah 2 minggu diklat, kemudian sisanya baru project magang atau PKL-nya. Gitu, ya. Oh mereka juga berarti ke industri juga ya? Kalau enggak ke industri. Kalau PKL ya, ini kan udah dianggap industri. Oh iya benar juga sih. Industri, ya. Ya. Saya miskomunikasi. Oke Pak. Kemudian boleh mendapat informasi sedikit untuk terkait dengan yang tadi diklat. Kira-kira itu biayanya dihitungannya seperti apa? Wah kalau itu biasanya harus berhubungan sama departemen ya. Iya, kepada departemen ya. Yang pastinya kalau ingin seperti itu istilahnya berbayar ya, tapi kalau PKL yang tadi gratis dan BMTI di sini terbuka ya. Sangat terbuka sekali. Ya, asal waktunya pun kira-kira jangan bentrok sama dengan aktivitas pelatihan guru-guru. Nah, biasanya yang aman-aman itu di antara pelatihan itu di antara Januari sampai April. Itu kalau mau pelatihan atau di ujung ya, di ujung nih misalkan November ke Desember seperti itu ya. Kemudian untuk menu-menu pelatihannya sendiri terkhusus untuk anak-anak misalkan di multimedia atau animasi, apa aja Pak menu pelatihannya? Ya mulai dari desain komunikasi visual, kemudian animasi, video editing. Itu biasanya kita kalau untuk pelatihan itu satu paket di interaktif, itu media interaktif projectnya. Kenapa? Karena media interaktif itu menggabungkan kompetensi dari audio, video, grafis, animasi dan skrip ya. Seperti itu. Jadi tidak animasi doang, kecuali kalau ada permintaan sekolah tolong diklat animasinya. Tapi kalau paket kita biasanya untuk anak-anak multimedia itu interaktif karena di situ semua kompetensi itu ada di situ. Ya, seperti itu. Oke. Luar biasa sekali ya. Jadi begitu teman-teman. Jadi buat teman-teman, sahabat semua yang misalkan ada yang nonton guru di sini ingin anak-anaknya PSG tadi ya, silakan menyurat. Nanti mungkin kita mohon izin untuk nomornya Bapak, kami bisa cantumkan di deskripsi. Boleh. Oke, nanti kita akan cantumkan nomornya Pak Tandi di deskripsi video ini. Jadi kalian kalau yang ingin tanya-tanya bisa langsung ke nomor tersebut. Terima kasih Pak Tandi atas waktunya. Sama-sama. Oke.